Gimana kalau kalian ditangkap lalu dituduh ngebunuh orang yang paling kalian cintai? Tanpa pengacara, tanpa hakim, dan tanpa kesempatan banding. Kalian cuma disuruh duduk di satu kursi dalam ruangan kosong yang rasanya tuh kayak purgatory versi Apple Store, putih, bersih, dan dingin. Di sana, kalian akan dikasih waktu 90 menit buat buktiin kalau kalian gak bersalah. Masalahnya, yang akan menjadi hakim bukan manusia, tapi AI. Dan kalau gagal, kalian akan otomatis dihukum mati atas sesuatu yang disebut mercy. I think there's more that you're not revealing. Semuanya, kembali lagi di Cine ID. Hari ini kita akan ngebahas film berjudul Mercy. Officer down! Stay with me, Ray! LAPD! Stay where you are! Bekmambetov ini adalah sutradara Rusia kelahiran Kazakhstan dengan karir yang unik banget. Dia mulai masuk ke dalam jajaran box office domestik Rusia lewat film Night Watch, Day Watch, lalu berhasil menembus Hollywood lewat Wanted tahun 2008. Selain itu, Bekmambetov dikenal sebagai pionir dari format screen live dengan gaya penceritaan di mana semua latar film akan ditampilkan melalui layar perangkat digital. Beberapa filmnya yang pakai format ini ada Unfriended tahun 2015 dan Searching di tahun 2018. Nah, Mercy sendiri kerasa kayak eksperimen barunya karena ia menggabungkan format film konvensional yang latarnya ada di dunia nyata dan screen live. Film ini hampir semuanya hidup di layar feed digital, rekaman CCTV, body cam, sampai antar muka futuristik. Kalau kalian alergi sama jendela pop-up, siap-siap pusing deh. She was seeing someone. How's my guilt looking now? It has risen to 98%. Dipromosin besar-besaran sebagai film IMAX dan bahkan ada versi IMAX 3D yang nanti akan kita bahas karena agak questionable gitu guys. You're running out of time. Chris, what do you got to do? There's a bomb in that truck. Mercy berlatar di Los Angeles masa depan di mana tingkat kejahatan katanya udah di level ekstrim. Solusinya ya pemerintah bikin sistem peradilan baru yang diberi nama Mercy Capital Court. Di sistem ini nggak ada pengacara, nggak ada hakim, dan nggak ada proses panjang kayak di Konoha loh. Jadi siapa yang akan menghakimi? Yap, betul, sebuah AI. AI bukan sembarang AI. AI ini punya akses ke seluruh hidup digital kalian loh. HP, CCTV, body cam polisi, riwayat online, media sosial, bahkan data yang mungkin kalian sendiri lupa pernah ada. Dan twistnya, semua orang akan dianggap bersalah sampai mereka bisa buktiin sebaliknya. Kalau di pengadilan normal, standar pembuktian tertinggi hukum pidana kan ada namanya beyond reasonable doubt. Jadi, hakim harus benar-benar yakin kalau terdakwanya bersalah tanpa ada keraguan rasional sebelum memberikan vonis. Nah, kalau di sini semua itu dikonvert jadi angka. Tingkat bersalah seorang terdakwa harus turun di bawah 92%. Kalau gagal, ya modar. To prove your innocence to an AI judge, or you will be executed. Secara konsep, ini kuat banget. Sebuah film legal distopia yang bikin kita takut sama teknologi. Tapi film ini nggak pernah cukup berani buat benar-benar hit the spot. With crime rates soaring, lawmakers voted for mercy. Nah, sekarang kita akan bahas karakter utamanya, Detektif Chris Raven yang diperankan oleh Chris Pratt. Detektif Chris Raven ini adalah seorang polisi, pendukung vokal sistem Mercy, bahkan salah satu yang membantu menciptakan program Mercy. Namun kehidupan pribadinya sendiri kacau. Ia seorang alkoholik yang kehidupan rumah tangganya gagal, baik jadi suami maupun jadi ayah. Paket lengkap bukan? Dan dengan latar belakang demikian, sekarang dia dituduh membunuh istrinya sendiri. Istrinya bernama Nicole yang diperankan oleh Annabelle Wallis. Kehidupan pernikahan mereka yang jauh dari kata ideal akan kita lihat lewat rangkaian kilas balik seperti pertengkaran hingga rekaman audio penuh makian. Film ini dengan cepat nunjukin kalau Chris bukanlah karakter utama yang gampang disukai. Ini menarik
tapi juga beresiko. Karena film ini membuat kita agak susah untuk bersimpati sama pemeran utamanya loh. Salah satu hal paling menarik di Mercy adalah strukturnya. Chris dikasih waktu 90 menit dan durasi filmnya ya sekitar itu juga. Dan kalau kalian lihat di pojok layar, di sana ada timer. 1 menit di film sama dengan 1 menit buat kita. Dan jujur aja, ini berhasil. Gak ada rasa pengen ngecek jam atau HP karena pacingnya smooth, cepat, dan tegang. Ini mungkin alasan utama kenapa film ini masih terasa seru meskipun naskahnya punya banyak masalah. Detective Raven, I'm Judge Maddox. Kita akan beralih ke Just Maddox, AI yang diperankan oleh Rebecca Ferguson. Disclaimer dulu nih guys, menurut aku karakter Rebecca Ferguson adalah salah satu alasan film ini menarik buat ditonton. Dia tenang, dingin, dan ekspresinya kayak AI banget deh. Dia bener-bener jual ilusi bahwa AI ini lagi mikir, ngitung, dan nganalisis. Masalahnya film ini bikin Judge Maddox terlalu manusiawi. AI ini nunjukin ketertarikan ke Chris, punya glitch emosional, dan bahkan melanggar protokol demi kebaikan. Dan disinilah masalah besarnya. Kalau hakim AI bisa emosional dan bias, terus apa bedanya sama hakim manusia? Bring that back. Pause. Play it again. Can you find out who that is? Do you want to uncover the truth? Even if the truth is dark. Sekarang kita masuk ke inti masalah. Logika ceritanya, dalam Mercy Capital Court, terdakwa bisa diadili cuma beberapa jam setelah kejadian dengan posisi TKP masih aktif. Terdakwa boleh mengakses bukti dan partner polisi masih bisa disuruh menyelidiki. Pertanyaan simple, kapan penyelidikan beneran dilakukan? AI super canggih ini harusnya bisa ngolah semua data dalam sepersekian detik. Tapi film ini butuh 90 menit. Karena kalau enggak, ceritanya bisa selesai di opening credits. AI harus dibuat lambat dan gak efisien supaya filmnya berjalan. Dan itulah kesalahan besarnya. Di bagian kedua, film ini belok ke plot balas dendam. Ada karakter Rob Nelson, dia adalah sponsor alkoholik anonimusnya Chris. Rob punya pengalaman buruk sama Mercy, di mana saudaranya dieksekusi secara salah oleh sistem ini. Dan itu terjadi di kasus pertama Mercy. Ironisnya, kasus ini dulu ditangani oleh Chris Raven sendiri. Motifnya masuk akal, tapi sayang eksekusinya berantakan. Ada penculikan, ada rencana pengeboman, dan twist soal bukti yang disembunyiin. Dan ada keputusan karakter yang terasa sembrono. Secara visual, film ini smooth, banyak jendela transparan, fit melayang, glitch digital, buffering aneh. Dan yes, walau belatar tahun 2029, loading bar yang dipakai masih jadul. Soal IMAX 3D sebenarnya sama sekali nggak perlu. Ini basically montage FaceTime, CCTV, dan bodycam. Dalam 3D, Villa cuma tampilan kayak sedikit lebih dekat ke wajah kalian aja. Pada akhirnya, Mercy adalah film dengan premis dan ide yang bagus, tapi sayang eksekusinya kurang. Ini bukan film jelek yang nggak bisa ditonton. Filmnya oke kok, cuman dengan premis yang dijanjikan, harusnya film ini bisa lebih dari sekedar oke kan? Rating dari Cine ID untuk film ini 8,5/10. Wow, thank you for that. AI sebagai hakim, juri, dan algojo seharusnya jadi mimpi buruk. Tapi Mercy terlalu sibuk kelihatan keren daripada benar-benar bikin kita takut. Kalau kalian sudah nonton, apa pendapat kalian? Dan menurut kalian, ada nggak sih sci-fi thriller yang eksekusinya lebih oke? Jangan lupa like, subscribe, dan dukung Cine ID ya guys. Sampai jumpa di review berikutnya. Dadah!